Selamat datang di diskusi kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah kasus yang lagi hangat ya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Fokus kita adalah pada dua anggota DPRD setempat, Ibu Sri Reski Wulandari dan Ibu Israwati. Keduanya ini sekarang statusnya tersangka dan ditahan oleh kepolisian di Polsek Mapakesunggu. Betul. Dan dugaan yang menjerat mereka ini cukup serius ya. Tindak pidana penipuan dan penggelapan, pakai KUHP kita. Penetapan tersangkanya itu kan tanggal 20 Oktober 2025, terus penahanannya udah jalan dari akhir Oktober kemarin. Nah, yang jadi inti diskusi kita kali ini adalah langkah hukum berikutnya nih. Kuasa hukum mereka, Pak Prawidewi Sanggeni, udah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi Rahman. Tepat sekali. Jadi pertanyaan utama yang akan kita bedah dari berbagai sudut pandang ini adalah haruskah permohonan penangguhan penahanan ini dikabulkan? Kita akan coba timbang argumen yang mendukung, terutama ya soal hak hukum tersangka dan status mereka sebagai pejabat publik yang ya punya tugas representasi, tapi juga kita lihat argumen yang menentang, yang biasanya sih soal keseriusan tuduhan, potensi risiko, sama tuntutan keadilan publik. Sumber kita ya fakta-fakta kasus yang udah terungkap sejauh ini. Saya akan coba memaparkan kenapa pertimbangan penangguhan ini opsi yang valid dan bahkan perlu didalami serius oleh penyidik. Oke, sementara saya akan coba sajikan argumen sebaliknya. Kenapa, meskipun ada hak hukum buat ajukan penangguhan, ada alasan-alasan kuat di kasus spesifik ini yang mungkin bikin penahanan itu lebih bisa dibenarkan. Ya, setidaknya selama proses penyidikan yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP Hatta, masih berjalan intensif gitu. Baik, mari kita mulai dari posisi saya dulu ya. Saya sih berpandangan kalau permohonan penangguhan penahanan ini langkah yang sepenuhnya sah dan patut dipertimbangkan matang oleh penyidik dan Kapolres Takalar. Ini bukan soal minta perlakuan khusus loh, tapi menggunakan mekanisme hukum yang memang ada. Pertama, dan ini paling dasar, landasan hukumnya jelas banget. Pasal 31 ayat 1 KUHP kita itu secara eksplisit kasih kewenangan ke penyidik, penuntut umum atau hakim buat mengabulkan penangguhan penahanan. Ini bisa atas permintaan tersangka, bisa pakai jaminan uang atau orang, bisa juga tanpa jaminan, tergantung penilaian subjektif pejabat yang berwenang berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diatur lebih lanjut. Jadi ini bagian standar dari prosedur hukum pidana kita, dirancang buat menyeimbangkan antara kebutuhan penyidikan dan hak asasi tersangka kan? Saya nggak membantah soal pasal 31 KUHP itu ada. Itu memang hak tersangka buat mengajukan. Iya. Tentu. Kedua, argumen dari kuasa hukum soal terhambatnya tugas kedewanan kliennya ini perlu kita lihat lebih dari sekedar alasan pribadi kayaknya. Sebagai anggota DPRD yang dipilih rakyat, mereka itu punya tanggung jawab konstitusional buat menyerap aspirasi, mengawasi Pemda, terlibat legislasi, penganggaran. Nah, penahanan fisik kan jelas menghalangi mereka jalanin fungsi-fungsi ini secara optimal. Rapat-rapat penting, kunjungan kerja, bahas anggaran, semua ini terganggu. Ini bukan cuma rugiin pribadi mereka, tapi berpotensi merugikan representasi masyarakat Takalar yang memilih mereka. Bukankah ini juga bagian dari pertimbangan kepentingan publik? Ketiga, ada klaim dari kuasa hukum kalau kedua tersangka ini kooperatif selama proses penyidikan. Komunikasi sama pelapor katanya juga lancar. Kalau klaim ini bisa diverifikasi penyidik, sikap kooperatif ini harusnya jadi poin positif dong dalam menilai risiko. Keempat, KUHP dan penjelasannya itu udah mengantisipasi risiko-risiko yang sering dikhawatirkan. Ada syarat penangguhan, kayak wajib lapor berkala, larangan keluar kota, atau bahkan keluar rumah tanpa izin. Ini semua kan mekanisme kontrol. Tujuannya jelas, cegah tersangka kabur, rusak atau hilangin barang bukti, atau ulangi tindak pidana. Jadi hukum kita nggak naif, ada upaya mitigasi resiko yang built-in di mekanisme penangguhan itu sendiri. Pertanyaannya, apa resiko dalam kasus ini sedemikian rupa sampai mekanisme kontrol itu dianggap nggak cukup? Nah, disitulah kayaknya letak perbedaan pandangan kita. Saya ambil posisi meskipun hak mengajukan penangguhan itu ada dan mekanisme kontrolnya diatur, dalam kasus spesifik Sri Reski Wulandari dan Israwati ini ada argumen-argumen kuat yang bikin penolakan permohonan penangguhan jadi pilihan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, kita nggak bisa abaikan keseriusan tuduhannya.
Keduanya dijerat pasal berlapis loh, pasal 378 KUHP soal penipuan dan pasal 372 KUHP soal penggelapan. Ancaman hukumannya masing-masing bisa sampai 4 tahun penjara. Ini bukan perkara enteng, ini menyangkut dugaan kejahatan terhadap harta benda yang merugikan orang lain. Apalagi kalau kita lihat nilai kerugian yang dilaporkan. Di kasus Israwati soal jual beli sapi, kerugian yang diklaim pelapor itu sampai 265 juta rupiah. Sementara di kasus Sri Reski Wulandari soal modal jual beli solar, pelapor Hakim Akbar ngaku rugi 150 juta rupiah. Kalau di total, itu lebih dari 400 juta rupiah. Ini jumlah yang signifikan, bukan sekedar sengketa kecil. Ini nunjukin potensi dampak serius buat para korban. Saya sepakat, jumlahnya signifikan, tapi apa besaran nilai kerugian otomatis meniadakan kemungkinan penangguhan? Bukankah pembuktiannya nanti di pengadilan? Betul, pembuktiannya di pengadilan. Tapi, besaran kerugian ini jadi salah satu indikator keseriusan perbuatan yang disangkakan. Dan itu relevan dalam penilaian risiko oleh penyidik. Kedua, prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Status sebagai anggota DPRD itu justru harusnya jadi alasan buat menerapkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi, bukan sebaliknya. Publik punya hak buat lihat hukum berlaku sama buat semua, lepas dari jabatan atau kedudukan sosial. Mengabulkan penangguhan dalam kasus dugaan kejahatan ekonomi kayak gini bisa dengan mudah menimbulkan persepsi di masyarakat kalau ada perlakuan istimewa buat pejabat. Ini bisa merusak kepercayaan pada proses hukum itu sendiri. Ketiga, dan ini sangat krusial, adalah potensi risiko yang substantif. Mengingat sifat kasusnya penipuan dan penggelapan yang seringkali melibatkan jejak transaksi rumit dan komunikasi antar pihak, serta posisi mereka sebagai figur publik yang punya jaringan dan pengaruh, kekhawatiran soal upaya mempengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti itu sangat beralasan. Apa ya wajib lapor atau larangan keluar kota cukup buat mencegah komunikasi terselubung? Atau instruksi nggak langsung buat mengamankan atau mengubah bukti? Saya agak ragu ya. Potensi mengulangi perbuatan serupa, meskipun mungkin lebih kecil, juga nggak bisa diabaikan sepenuhnya dalam kasus dugaan penipuan sistematis. Keempat, dampak pada kepercayaan publik. Ini nyambung ke poin kedua tadi. Keputusan penegak hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, selalu punya dimensi sosial politik. Mengabulkan penangguhan bisa dibaca publik sebagai sinyal kurangnya keseriusan dalam menangani kasus ini, yang pada gilirannya bisa mengerus kepercayaan terhadap institusi DPRD dan kepolisian. Sebaliknya, melanjutkan penahanan bisa dilihat sebagai komitmen pada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Terakhir, khusus buat kasus Israwati, ada faktor pemberat tambahan. Munculnya nama oknum polisi dari Polres Maros, Brigadir MT, sebagai tersangka lain. Ada dugaan aliran dana ke oknum ini, bahkan Israwati sendiri disebut merasa dimanfaatkan. Keterlibatan pihak lain, apalagi dari institusi penegak hukum, ini menambah kompleksitas dan meningkatkan risiko potensial adanya kolusi atau upaya saling melindungi kalau para tersangka nggak dalam kontrol fisik penahanan. Anda angkat beberapa poin penting, mari kita coba urai satu persatu ya, soal prioritas tugas publik versus prinsip kesamaan hukum. Saya setuju sepenuhnya, kesamaan hukum itu fundamental. Tapi seperti saya bilang tadi, pasal 31 KUHP itu sendiri nggak bikin pengecualian berdasarkan jabatan. Artinya hak itu melekat pada statusnya sebagai tersangka, bukan jabatannya. Argumen soal tugas kedewanan yang terhambat ini bukan dimaksudkan sebagai klaim imunitas terselubung, tapi sebagai fakta objektif bahwa ada fungsi publik yang terganggu akibat penahanan. Fungsi representasi ini diatur undang-undang. Apa kerugian bagi publik akibat terganggunya fungsi ini bisa begitu saja diabaikan demi penahanan prasidang? Penangguhan kalau dikabulkan dengan syarat ketat misalnya, cuma boleh aktivitas di kantor DPRD dan rumah, atau wajib lapor tiap hari mungkin bisa jadi jalan tengah. Kita juga jangan lupakan asas praduga tak bersalah. Itu seharusnya ultimum remedium, pilihan terakhir bukan standar. Fokus utama harusnya pada percepatan penyidikan dan pelimpahan ke pengadilan. Saya lihatnya dari sisi akuntabilitas. Justru karena mereka dipilih rakyat dan mengemban amanah publik, standar perilaku dan kepatuhan hukumnya harus lebih tinggi. Tugas publik itu tanggung jawab, bukan kartu bebas saat berhadapan dengan hukum pidana, apalagi buat dugaan kejahatan serius kayak gini. Gimana kita bisa jelaskan ke publik kalau wakil mereka yang diduga nipu atau gelapkan uang ratusan juta rupiah bisa dapat kelonggaran hanya karena status jabatannya? Prinsip kesamaan hukum di sini menuntut agar pertimbangan penahanan didasarkan pada syarat objektif KUHP, kayak khawatir kabur, rusak bukti, atau ulangi perbuatan, bukan pada jabatan tersangka. Menurut saya, kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan pengaruh buat merusak bukti atau mempengaruhi saksi dalam kasus ini lebih kuat daripada argumen terhambatnya tugas publik. Pengaruh itu nyata buat seorang anggota DPRD, meskipun sulit diukur pasti. Penyidik punya diskresi buat menilai resiko ini. Dan status jabatan bisa jadi justru faktor yang meningkatkan resiko tersebut, bukan menguranginya.
Anda khawatirkan. Anda skeptis syarat kayak wajib lapor bisa efektif cegah tindakan subtil seperti mempengaruhi saksi? Tapi bukankah itu tugas pengawasan dari polisi atau kejaksaan? Kalau ada indikasi pelanggaran syarat, KUHP jelas ngatur kalau penangguhan bisa dicabut seketika dan tersangka ditahan lagi. Sistem ini ada mekanisme koreksinya. Kita nggak bisa asumsi kalau setiap tersangka yang ditangguhkan pasti akan langgar syarat. Penilaian resiko harus dilakukan kasus per kasus secara objektif. Kalau memang dari awal penyidikan tersangka kooperatif, nggak munjukin gelagat mau kabur, dan bersedia kasih jaminan yang memadai kalau diminta, kenapa nggak dikasih kesempatan? Nahan orang sebelum ada putusan pengadilan itu punya dampak psikologis dan sosial yang besar. Nggak cuma buat tersangka tapi juga keluarganya. Ini harus jadi pertimbangan serius. Ya, tentu ada mekanisme pencabutan, tapi pertanyaannya, seberapa efektif deteksinya? Terutama buat pelanggaran yang halus. Hilangin jejak transfer uang antara rekening, komunikasi via perantara buat nekan saksi kunci, atau nyusun alibi bareng ini bisa terjadi tanpa tercium oleh pengawas dalam waktu singkat. Pas pelanggaran terdeteksi, mungkin kerusakan pada proses pembuktian udah terjadi. Risiko ini makin nyata di kasus Israwati yang diduga melibatkan oknum polisi Brigadir MT itu. Potensi mereka koordinasi buat samain keterangan atau bahkan saling salahin jadi sangat tinggi kalau salah satu atau keduanya bebas berkeliaran. Pengawasan wajib lapor atau larangan keluar kota mungkin efektif buat cegah pelarian fisik. Tapi saya ragu itu cukup ampuh buat cegah polusi terhadap materi penyidikan dalam kasus finansial yang kompleks dan melibatkan jaringan kayak gini. Jadi, bagi saya, risiko terhadap integritas proses penyidikan cukup signifikan buat membenarkan penahanan. Sekarang mari kita sentuh soal dampak pada kepercayaan publik. Anda berargumen kalau menahan mereka justru menjaga kepercayaan publik. Saya lihatnya sedikit beda. Kepercayaan publik pada sistem hukum itu menurut saya dibangun di atas fondasi proses yang adil, transparan, dan hormati hak asasi manusia termasuk hak tersangka. Pakai penahanan sebagai alat buat muasin rasa keadilan publik sesaat atau sebagai pesan politik itu bisa berbahaya. Fokus harusnya pada kualitas penyidikan, kecepatan proses, dan pembuktian yang kokoh di pengadilan. Kalau nanti di pengadilan terbukti salah, hukuman setimpal akan jadi pesan yang jauh lebih kuat. Nahan orang berdasarkan asumsi atau demi persepsi publik sebelum ada putusan ingkrah, itu bisa mencederai prinsip dasar hukum acara kita. Justru proses yang fair, yang mengakui hak tersangka buat ajukan penangguhan dan mempertimbangkannya secara objektif sesuai pasal 31 KUHP, itulah yang dalam jangka panjang akan bangun kepercayaan publik yang solid pada sistem peradilan kita. Saya ngerti logika Anda, tapi kita nggak bisa tutup mata dari realitas sosial politik di Indonesia. Kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik itu isu yang sangat sensitif. Publik seringkali merasa skeptis atau bahkan apatis terhadap penegakan hukum buat orang kuat. Dalam konteks ini, keputusan menahan anggota DPRD yang tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana ratusan juta rupiah bisa jadi langkah simbolik yang penting. Ini bukan soal penghukuman dini, tapi soal nunjukin kalau hukum nggak tumpul ke atas. Ini ngirim pesan kalau aparat penegak hukum serius nangani kasus ini tanpa intervensi atau perlakuan khusus. Persepsi publik itu penting buat legitimasi institusi hukum dan pemerintahan. Kalau publik lihat pejabat yang diduga lakukan kejahatan finansial serius bisa dengan mudah dapat penangguhan, itu bisa semakin mengikis kepercayaan yang udah rapuh. Nilai kerugian yang besar, lebih dari 400 juta rupiah totalnya, bikin kasus ini makin disorot publik, dan ekspektasi akan tindakan tegas dari aparat juga makin tinggi. Jadi, menahan mereka bisa dilihat sebagai langkah menjaga integritas proses, sekaligus merespons ekspektasi publik akan akuntabilitas pejabat. Terakhir soal implikasi keterlibatan pihak ketiga, Brigadir MT dalam kasus Israwati. Anda lihat ini sebagai faktor pemberat mutlak. Saya setuju, ini nambah kerumitan. Tapi bukankah tugas utama penyidik adalah membongkar jaringan ini, siapapun yang terlibat? Ungkap peran Brigadir MT, aliran dananya, dan verifikasi klaim Israwati kalau dia dimanfaatkan. Ini semua kan pekerjaan penyidikan. Status Israwati sebagai tersangka nggak serta-merta hapus hak proseduralnya, termasuk hak ajukan penangguhan.
Ada argumen tandingan yang bisa diajukan. Kalau Israwati memang kooperatif dan merasa dimanfaatkan, mungkin dengan status penangguhan, tentu dengan syarat sangat ketat dan pengawasan melekat, dia justru bisa lebih leluasa kasih keterangan yang memberatkan pihak lain tanpa merasa terintimidasi atau tertekan di dalam tahanan. Ini memang spekulatif, tapi menunjukkan kalau penahanan bukanlah satu-satunya jalan buat mastiin penyidikan jalan efektif, bahkan dalam kasus yang melibatkan banyak pihak. Wah, saya sangat tidak setuju dengan spekulasi itu. Justru karena ada dugaan keterlibatan oknum aparat dan potensi aliran dana antar tersangka, risiko kolusi, tekanan, atau penyamaan alibi jadi sangat tinggi kalau mereka nggak dipisahkan secara fisik lewat penahanan. Biarin Israwati di luar, meskipun dengan syarat, itu membuka peluang baginya buat komunikasi dengan Brigadir MT atau pihak lain yang mungkin terlibat, baik langsung maupun nggak langsung. Klaim dimanfaatkan itu perlu diuji silang dengan bukti-bukti lain, dan itu paling steril dilakukan ketika tersangka nggak punya ruang gerak buat koordinasi. Penahanan dalam kasus kayak gini bukan cuma soal cegah kabur atau hilangin bukti fisik, tapi krusial buat melindungi integritas keterangan saksi dan tersangka lain dari potensi intervensi. Keterlibatan oknum polisi ini, bagi saya, adalah red flag besar yang secara signifikan memperkuat argumen buat menolak penangguhan penahanan Israwati, demi menjaga kemurnian proses penyidikan yang lagi jalan. Baiklah, sebagai rangkuman dari sudut pandang saya ya, inti argumennya adalah bahwa penangguhan penahanan itu mekanisme sah yang diatur di pasal 31 KUHP dan permohonan yang diajukan adalah hak tersangka. Faktor-faktor kayak terhambatnya tugas kedewanan yang berdampak pada representasi publik, terus klaim sikap kooperatif dari tersangka, serta adanya mekanisme syarat dan jaminan buat mitigasi risiko, semuanya ini dasar yang valid kenapa permohonan ini layak dipertimbangkan serius, objektif, dan proporsional oleh penyidik, dan akhirnya diputuskan oleh Kapolres Takalar AKBP Supriyadi Rahman berdasarkan masukan dari Kasat Reskrim AKP Hatta. Asas praduga tak bersalah dan prinsip kalau penahanan adalah ultimum remedium harus tetap jadi panduan. Sementara itu, dari perspektif saya, rangkumannya adalah bahwa keseriusan dugaan tindak pidananya, penipuan dan penggelapan, pasal 378 dan 372 KUHP, nilai kerugian finansial yang signifikan buat para korban, prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum yang nuntut akuntabilitas lebih tinggi buat pejabat publik, serta adanya potensi resiko yang nyata pengaruhi saksi, hilangin barang bukti, ulangi perbuatan, atau bahkan kolusi antar tersangka, khususnya di kasus Israwati dengan keterlibatan oknum polisi, semua ini jadi argumen yang sangat kuat buat menolak permohonan penangguhan. Selain itu, kebutuhan buat menjaga dan bangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan institusi perwakilan rakyat juga jadi faktor pertimbangan penting yang mendukung kelanjutan penahanan selama proses penyidikan. Sangat jelas ya bahwa kasus ini kembali menghadapkan kita pada sebuah dilema klasik dalam sistem peradilan pidana, mencari titik keseimbangan yang pas antara melindungi hak-hak individu tersangka, termasuk hak atas kebebasan dan hak buat ajukan penangguhan, dengan kepentingan penegakan hukum yang efektif dan kebutuhan buat melindungi masyarakat serta integritas proses peradilan itu sendiri. Betul. Ditambah lagi dengan lapisan kompleksitas saat tersangkanya adalah pejabat publik, di mana prinsip kesetaraan hukum ketemu dengan ekspektasi akuntabilitas yang lebih tinggi dari masyarakat. Materi yang kita bahas ini benar-benar menyoroti betapa rumitnya penerapan norma hukum acara pidana dalam situasi konkret yang syarat dengan berbagai faktor hukum, sosial, bahkan politik ya. Diskusi kita hari ini tentu tidak bertujuan buat menghakimi atau nentuin siapa yang benar, melainkan buat membentangkan spektrum argumen dan perspektif yang bisa muncul dari satu kasus ini. Masih banyak aspek yang bisa didalami lebih lanjut kayaknya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.